Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Deta Lorenza dengan NIM 22016033 dengan mata kuliah pengantar linguistik umum, dosen pengampu Bapak Rida Hasnul Ulya MPD. Saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar linguistik umum. 1. Hakikat linguistik. Apa itu linguistik? Istilah linguistik yang digunakan dalam bahasa Indonesia diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu linguistik. Istilah linguistik tersebut juga dikenal dalam bahasa Belanda dan Perancis. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah linguistik dan dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah linguistiku. Linguistik asal katanya lingua. Kata lingua berasal dari bahasa Latin. Lingua berarti bahasa, jadi dapat diartikan bahwa linguistik adalah studi tentang bahasa. Linguistik adalah penelaahan tentang semua hal yang terkait dengan bahasa di dunia. Menurut Maxson 1994 halaman 6. B. Keilmiahan linguistik mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu spekulasi. Pembahasan dan penyimpanan tentang sesuatu tidak didukung oleh bukti-bukti empiris dan tidak dilaksanakan berdasarkan prosedur tertentu, tetapi secara spekulatif. Observasi dan klasifikasi. Kegiatan para linguis baru sebatas pengumpulan data, kemudian mengklasifikasikannya tanpa diikuti dengan penarikan simpulan. Sebelum kemerdekaan, para linguis pada umumnya bekerja hanya sampai tahap observasi dan klasifikasi. Perumusan teori. Kegiatan yang dilakukan oleh para linguis berusaha untuk memahami permasalahan dasar dan mengajukan pertanyaan terkait dengan permasalahan tersebut berdasarkan data empiris yang telah dikumpulkan. C. Manfaat mempelajari linguistik. Orang-orang yang berkecimpung dengan bahasa seperti guru bahasa, penerjemah, dan penyusun buku akan merasakan secara langsung manfaat dari mempelajari linguistik. Pengetahuan tentang linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, dan pengetahuan mengenai hubungan bahasa dengan masyarakat dan kebudayaan sangat penting dikuasai oleh guru bahasa. Karakteristik bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa dapat didefinisikan sebagai sarana komunikasi antara anggota masyarakat dalam wujud lambang bunyi ujaran yang dikeluarkan oleh alat-alat ucap manusia. Graf 1978 halaman 14. Graf mendefinisikan bahasa cenderung dari segi fungsinya. Graf lebih menunjukkan fungsi dalam mendefinisikan bahasa. Widjono 2007 halaman 14 mengungkapkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh penuturnya untuk berkomunikasi. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem. Sistem merupakan seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh pemakainya. Ciri-ciri bahasa. 1. Sistem adalah susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan bermakna atau berfungsi. 2. Lambang adalah tanda yang digunakan oleh anggota kelompok sosial berdasarkan perjanjian dan untuk memahaminya harus dipelajari. 3. Bunyi di kata-kata tidak ada kenyataannya. Keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai oleh manusia adalah menyimak dan berbicara. 4. Menurut Chair 2012 halaman 45. Arbiter adalah tidak ada hubungan yang wajib antara lambang bahasa yang mewujud bunyi itu dan konsep atau pengertian yang dilambangkan oleh lambang tersebut. 5. Bermakna. Sebagai yang dikemukakan sebelumnya, bahasa itu berwujud lambang. Jika bahasa sebagai lambang, tentunya yang dilambangkan. 3. Fungsi bahasa. Fungsi personal yang disebut juga Jacobson dengan istilah emotive speak adalah fungsi bahasa untuk menyatakan diri atau perasaan. Fungsi interpersonal merupakan fungsi yang terkait dengan hubungan antar penutur. Fungsi direktif merupakan fungsi bahasa untuk mengatur orang lain, mempengaruhi orang lain, dan mengkondisikan pikiran atau tingkah laku lawan tutur. Fungsi referensial merupakan fungsi bahasa yang bertujuan menampilkan suatu acuan referen dengan menggunakan lambang bahasa.
Fungsi imajinatif digunakan untuk menciptakan sesuatu dengan berimajinasi. Fungsi instrumental merupakan fungsi bahasa untuk mengatur lingkungan agar tercipta situasi atau peristiwa tertentu. Fungsi representasional digunakan untuk mengkomunikasikan fakta dan khasana ilmu pengetahuan. Fungsi interaksional digunakan sebagai alat untuk berinteraksi. Fungsi heuristik digunakan untuk mendapatkan informasi yang berupa ilmu pengetahuan. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.